Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jamaah sekalian mati Allah, alhamdulillah pada pagi kali ini kita masih bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dan ini masuk di pekan pertama daripada bulan Oktober ya. Alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak yang kita kerjakan. Semoga apa-apa yang kita kerjakan tersebut dapat menjadi pemberat amal ibadah kita nantinya dan memudahkan langkah kaki kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kali ini insya Allah kita akan masuk pada ayat ke 26 dan 27 ya, 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Silakan, ada yang membacakan artinya? Ya, jangan rebutan, silakan Ustaz Maulana baca. Boleh pinjam HP-nya tuh, Bapak Is. Bapak Is bacain. Pak Sulomo sudah siap bacain, silakan. Al-Baqarah 2627. Silakan. Bentar. Ada nggak? Ya, artinya baca. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Tanda tanya. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ayat ke-27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan
dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, maka itulah orang-orang yang rugi. Terima kasih Pak RTD ini udah dibacakan. Iya. Pada ayat 25 sebelumnya kita telah mendapatkan kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh akan Allah berikan ganjaran-ganjaran yang baik bagi mereka. Baik apa saja? Yang pertama ada dapatkan surga-surga, ya. Yang mana surga-surga tersebut kemarin apa? Ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Ada 4 macam sungai. Apa kemarin? Air, ya, sungai yang berisikan susu, madu, air mineral, ya, jernih biasa, sama apa lagi? Air yang isinya khamr, ya. Ada istana-istana yang megah di dalamnya, lalu juga penghuni surga akan mendapatkan buah-buahan yang mirip dengan waktu di dunia, ya, tetapi apa? Warnanya beraneka ragam dan rasanya juga beraneka ragam, kayak gitu. Lalu juga mendapatkan pasangan, ya, bidadari nanti yang melayani mereka di surga, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Itu pada ayat 25. Lalu nanti yang kita akan bahas pada pagi kali ini itu apa? Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak malu memberikan perumpamaan yang mana dengan perumpamaan tersebut agar mudah dicerna penjelasannya. Karena dengan perumpamaan itu saja, ya, nanti akan terlihat siapa yang mau beriman dan enggan. Bahkan mereka apa yang awalnya beriman lalu apa memutuskan untuk tidak lagi beriman. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul kalimat, penjelasan kata per kata daripada ayat 26 dan 27. Innallaha la yastahyi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Di sini ditekankan dengan kata inna. Inna itu ada tuh taukid atau takkid. Inna itu dalam bahasa Arab adalah alat yang dipergunakan dalam menegaskan suatu ungkapan. Kalau seandainya saya katakan Pak Prabowo datang ke Cadar, itu masih ungkapannya biasa. Tapi kalau saya sebutkan sungguh Pak Prabowo datang ke Cadar, Bapak Ibu lebih yakin apa enggak? Ada penguatan dari situ. Sesungguhnya Pak Prabowo kemarin datang ke Cadar sore-sore. Pak Haji nih udah ngomong sesungguhnya nih. Berarti apa? Bener-bener nih. Berarti nggak main-main nih. Nah, dengan innallaha, jadi apa? Semua nanti di dalam Al-Quran yang ada kata inna atau anna, itu artinya apa, Pak? Sungguh-sungguh adalah penegasan. Beda dengan ungkapan biasa. Berarti sini apa? Allah sungguh-sungguh la yastahyi. Apa la yastahyi? La yamna'uhu al-haya'u min darbil amsali wa in sagurat kal ba'udati aw asghari minha kajanahiha. Allah tidak tertahan dengan rasa malu dalam memberikan contoh, meskipun contoh tersebut kecil sekali, kal ba'udah, bagaikan percontohan nyamuk. Uniknya nih, kok ada kata nyamuk disebutkan dalam ayat ini. Dan kalau kapan-kapan kita kalau bisa akan bahas hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. Karena banyak kan? Ini nyamuk, apalagi Pak? Semut, namel, ada lebah, nakhl, ada apa lagi tuh?
ada onta, ada laba-laba, ya. Baqarah itu sendiri ada, gitu kan, sapi betina. Nah, banyak tuh kan. Kapan-kapan kita akan bahas tuh, kalau ada waktu cukup. Karena emang ada pembahasan hewan-hewan yang ada di dalam. Nah, Allah tidak malu memberikan contoh agar manusia dapat berpikir. Ya, contohnya mudah, paling ringan. Apa itu? Penciptaan daripada apa? Nyamuk. Bahkan au asghari minha ka janahiha, atau bahkan Allah juga enggak malu untuk memberikan percontohan bukan hanya nyamuk, tapi sayap nyamuknya juga Allah siap memberikan penjelasannya. Ya, kenapa di sini terjadi kok sampai Allah mau memberikan contoh yang paling mudah, bahkan ringan, kecil, ya, nyamuk atau bahkan sayap nyamuk, luar biasa. Itu contoh yang kecil saja akan menjadikan seseorang tambah iman atau nambah malah kafir. Ayadriba masala, Allah tidak tertahan untuk memberikan apa ini? Ayadriba masala, memberikan percontohan. Nah, inilah pentingnya belajar, ya. Kalau aslinya ayadriba masala, doroba yadribu, seringnya kita kalau belajar bahasa Arab itu memukul. Idrib, pukullah, ya. Jadi kalau Pak idrib, Pak Faiz idrib, pukullah, pukul. Pak Faiz yang pukul, ya. Doroba yadribu aslinya katanya apa? Memukul. Nah, kalau kita belajar maka akan tahu ayadriba masalan artinya apa? Memberikan contoh, bukan mukul contoh. Sering nih, mohon maaf ya saya katakan, beberapa orang yang memang mungkin belajarnya belum selesai gitu ya, atau mungkin juga belum belajar, coba-coba terjemah Al-Quran atau terjemah kata-kata bahasa Arab malah salah. Hati-hati, saya juga hati-hati sekali dalam menerjemahkan kitab ini. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat Indonesia atau Arab. Kalau kata orang ini keriting, kagak ada harokatnya. Ini yang baca ini harus punya indera keenam ini. Kenapa? Bagi orang yang nggak tahu, ini nggak ada harokatnya, tapi bagi orang yang tahu kelihatan. Nah, indera keenam ini namanya. Dan saya sering sarankan, kalau Bapak Ibu masukkan pondok, pesantren, anaknya usahakan bukan asal-asalan pondok, bukan asal-asalan yang penting itu bocah kagak ada di rumah, gitu ya. Jangan itu tuh. Tanyakan apa keunggulan pesantren tersebut. Oh, tahfidz Al-Quran, oke, alhamdulillah tahfidz. Terus bagaimana? Tanyakan bahasa Arabnya bagaimana, ya, bahasa Arabnya bagaimana. Karena saya pernah masuk ngajar, ya, isinya anak-anak lulusan pondok, saya tes satu persatu baca, ya udah, mereka juga banyak diem, banyak udah, gitu kan. Hati-hati tuh. Sayang anak kita biayakan tiap bulan masuk pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya minimal 6 tahun lah, ya paling cepatnya. Itu apa? Lulus pondok, hafal Al-Quran enggak, bahasa Arab enggak bisa, ibadahnya kurang. Nah, itu sangat sayang sekali, ya. Apalagi sekarang sudah bertaburan pondok pesantren di mana-mana, ya. Luar biasa lah, saya yakin. Bahkan di Cibitung ada tuh pondok Tanamas itu, atau di Jakarta, di Bekasi sono dikit ada pondok ungu. Jok sedikit, maaf. Ya, intinya apa? Diperhatikan pelajaran bahasa Arabnya anaknya bagaimana dan sebagainya. Itu penting sekali Bapak Ibu, karena kunci tuh semua rujukan ustadz, mohon maaf saya katakan yang ngajar ceramah itu bahasa Arab. Saya kalau megang kitab ngajar bahasa Indonesia, bahasa Arab, rasanya beda. Karena kalau sudah terjemahan,
itu sudah rasa penterjemah, bukan rasa pengarang kitabnya. Bagaimana latar belakang si penterjemah, ya ke arah itulah hasil terjemahannya. Tapi kalau Arab kita masih akan membaca versi si penulis, enaknya di situ, luar biasa. Ya, itu saya sarankan seperti itu. Terus kalau misalnya bapak-bapak nanya, Ustadz, terus bagaimana saya nih? Mondok enggak? Ya, tapi pengen belajar bahasa Arab. Ya, silakan belajar bahasa Arab, tapi ingat, yang mondok aja 6 tahun, apalagi yang nggak mondok. Jangan cuma sebulan bisa langsung bahasa Arab. Ya, hati-hati ya. Maka apa? Kalau yang mondok aja 6 tahun, yang nggak mondok minimal kali 2 dah. Baru bisa lengkap bahasa Arab. Kalau di Jakarta ada kampus tuh, namanya Lipia. Ya, kampus dari cabang Muhammad Ibnu Saud. Ya, di Jeddah atau Riyadh saya lupa itu ya. Cabangnya di Jakarta. Saya dulu kuliah sana setahun. Ambil jurusan pendidikan guru bahasa Arab, diploma. Aslinya kalau yang sampai lulus LC ya, itu apa? Dari Iqdad itu kurang lebih 4 tahun ya. 2 tahun. Iqdad 2 tahun, takmili persiapan untuk S1-nya itu setahun. Nah, syariahnya itu S1-nya 4 tahun. Berapa tuh, Pak? 2, 1, 4. Berapa berarti total? 7 tahun baru jadi LC. Ya. Lulusan LC itu yang di Jakarta, Lipia. Itu lumayan. Ya, kuliah di sana dulu zaman saya 2011, 2010 2011 itu apa? Kuliah dapat tiap bulan ongkos 500.000 dikasih. Buku-buku semua gratis. Kayak gitu. Itu 500.000, Pak. Tapi sekarang saya yakin lebih besar. Itu yang daftar ribuan, yang diterima cuma 100 doang. Seleksi ketat. Ya mirip-mirip Al-Azhar dan sebagainya. Cuma kan memang dia dari Saudi ya. Jadi agak beda memang fikihnya nantinya. Kayak gitu. Nah, cuma tinggal belajar aja. Coba terakhir saya lihat beberapa masyayikh daripada Azhar juga ada di sana. Mengajarkan madhab Syafi'i dan sebagainya. Luar biasa, Pak. Banyak sekali yang alumni sana, kan Habib Rizik juga alumni sana, ya. Dan juga sempat Babe Haikal dari sana. Kiai Khalil Nafis MUI juga dari sana. Kayak gitu. Jadi nggak harus di sana tuh jadi salaf atau salafi, tapi ada kok dari madhab Syafi'i dan sebagainya. Pengajarnya bahasa Arab pengantar semua, Pak. Karena emang orang-orang Arab di sana. Jangan kalah, ya Pak deh. Di Arab aja anak kecil ngomong Arab, masa di sini bapak-bapak nggak bisa? Ya, di Arab anak kecil aja bisa ngomong Arab. Yang nggak bisa ngomong Arab di sana cuma ontak. Ya, masa kita kalah ya bapak-bapak ya? Sana anak kecil aja ngomong Arab. Ustadz, saya bisa ngomong Arab. Ya. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalah. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu memberikan percontohan, ya. Ayyaj'ala syai'an masalan li akhar yaksifu an sifatihi wa halihi fil qabhi awil hasan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak senggan memberikan suatu contoh agar seseorang dapat mengerti dari hal tersebut sifatnya dan keadaannya, baik itu bagus ataupun buruk. Yang dicontohkan di sini apa percontohannya? Mab'udatan. Allah berikan contoh adalah apa? Seekornya nakiratan bima'na syai' ay syai' kana yaj'aluhu masalan aw hiya zaidah wa ba'udatan al-maf'ul tsani al-ba'udatan wahidatan ba'ud wa huwa sigorul baq. Ya. Kata mab'udatan ini bentuknya apa? Isim nakiroh. Berarti apa? Segala bentuk sesuatu saja. Apa saja, ya. Allah bisa berikan contoh. Dan di sini contohnya adalah apa? Ba'udah, nyamuk. Nyamuk adalah ba'udah itu kata satu daripada ba'ud. Jadi kalau nyamuk banyak itu ba'ud,
Nyamuk satu itu namanya ba'udah. Nah, makanya kalau bahasa Arab itu kok banyak nyamuk sih? Bahasa Arabnya apa? Limada taksurul ba'ud. Nah, limada taksurul ba'ud. Kenapa kok banyak nyamuk? Nah, kalau kata Pak Salomo, nyamuknya satu, temennya banyak. Pak Salomo gitu biasanya. Nah, dari contoh tadi, fa'ammal ladina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman akan mengetahui bahwasanya dengan percontohan Allah hidupkan, Allah ciptakan seekor nyamuk, annahul haqqu mir rabbihim. Annahul haqq, bahwasanya ini nyamuk ini al-haqqu, apa itu? Al-wajib as-subut alladhi yuhilul aql adama wujudihi. Bahwasanya dengan adanya nyamuk, orang beriman tahu bahwasanya hal tersebut itu wajib dan apa? Akan hilang dari akal manusia jika berkata hal tersebut itu tidak ada. Maksudnya apa? Orang tuh kalau lempeng beriman, meskipun nyamuk Allah ciptakan yang kecil itu apa? Dia akan mengambil pelajaran-pelajaran yang baik daripadanya nyamuk. Coba Pak, Bu semuanya, hari ini dengan adanya Allah ciptakan nyamuk, orang bisa makan tidak? Bisa makan tidak dengan ada nyamuk? Bisa. Baygon itu berapa karyawannya? Hit dari yang bulat-bulat itu yang bakar, dari yang kingkong gitu ya, baygon, hit itu kan, semuanya macam-macam tuh, semua ada tuh. Saya termasuk yang nggak bisa tidur kalau banyak nyamuk ya. Ya. Dari lotion, yaitu kan lavender, autan, sari puspa, nah gitu kan. Apalagi tuh, banyak, berapa orang bisa makan gara-gara nyamuk. Ya. Maka pelajaran tersebut akan sangat berarti bagi seorang mukmin meskipun itu halnya kecil. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur, mengingkari, tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan senantiasa fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Ya Allah, ngapain sih diciptakan makhluk kecil gini, dagingnya kagak ada, nggak dimakan. Ya, apalagi ngeselin iya gitu ya, nyamuk kok rese banget nih nyamuk gitu ya. Buat apa Allah ciptakan nyamuk gitu kan, kata orang-orang yang kufur. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan penciptaan nyamuk itu, ada yang Allah berikan jalannya nggak ketemu-temu, sesat, dan ada sebagian orang juga yang Allah jadikan dia menemukan jalannya, menemukan hidayahnya, menemukan cahayanya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan Allah tidak akan pernah berbuat segala sesuatu kecuali karena memang orang tersebutlah yang telah menetapkan jalannya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan Allah akan sesatkan ya bagi siapa saja yang mau sesat. Al-fasikin di sini kita baca di sini. Al-fusuq al-khuruj anit ta'ah adalah makna dari kata fasik. Fasik ente, fasik apa sih fasik itu? Itu apa fasik? Fasik adalah orang yang al-khuruj anit ta'ah, yang keluar daripada ketaatan, bangkang, bandel, keras kepala, kepala batu, apa lagi Pak?
Wal fasikun humut tarikuna li amrillahi ta'ala bil imani wal amali shalih wa bitarki syirki wal ma'asi. Dan orang-orang yang disebutkan fasikun, orang-orangnya itu apa? Adalah mereka yang meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Apa itu? Dia tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, tapi malah mereka apa? Syirik dan juga senantiasa maksiat. Jadi jelas di sini ya. Sekali lagi apa? Allah tidak akan mensesatkan, Allah tidak akan melakukan hal yang buruk kepada seseorang kecuali memang dia pengen hal buruk tersebut terjadi pada dirinya. Maka ada istilahnya dalam bahasa Arab, dalam Islam ada istilahnya al-jaza min jinsil amal. Apa itu? Balasan itu setimpal dengan apa yang diperbuat. Ya, contoh, ya, Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan bagi kalian yang paling tinggi. Karena Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu adalah nama tokoh di Mesir, kerajaan Mesir sana. Ya, nama aslinya lupa saya. Jadi Fir'aun yang lain banyak Bapak Ibu semua di piramid itu. Kan dijadikan tempat apa? Penyimpanan daripada Fir'aun itu semua ada di piramid. Nah, Fir'aun yang pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun itu mengatakan dirinya, aku adalah Tuhan. Maksudnya apa? Fir'aun yang paling tinggi. Tahu nggak balasan yang terjadi bagi Fir'aun? Gimana Bapak Ibu kisahnya? Tenggelam di dasar laut. Dia bilang paling tinggi, maka Allah rendahkan serendah-rendah, bukan lagi daratan, di air, di bawah, tenggelamin. Dan kisah-kisah yang lainnya terjadi juga hal yang seperti itu. Ya. Contoh apa? Mau saya masih ingat nih. Kisah tentang ayahnya Mughirah. Ya. Seingat saya namanya agak lupa nih. Di surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Orang-orang kafir setelah meninggalnya Nabi Muhammad, setelah meninggalnya anak cowok terakhir Nabi Muhammad, berarti Ibrahim, ya. Kan Nabi Muhammad ada salah satu anaknya namanya Ibrahim, cowok tuh. Meninggal, itu orang-orang kafir Quraisy mengejek Rasulullah. Ya Muhammad abtar, ya Muhammad abtar. Ya kamu gak punya anak cowok, terputus kamu. Karena bagi seorang bapak yang namanya nasab itu apa? Turunnya di anak cowok. Kenapa? Karena cowok itu turunan nasab. Maka kalau nasab Rasulullah kan gitu ya, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tairah, agak lupa ya, bin Tarih bin Nahur bin Arfahsyad bin Saruh bin Rauf, apa lagi tuh? Pokoknya terakhir apa? Adam alaihi salam. Semuanya apa? Rentetannya cowok, bapak-bapak semua. Nah, Nabi Muhammad berarti apa? Anak cowoknya selesai, berarti apa? Keturunannya selesai, terputus. Lah, saat dia kan punya anak cewek dari apa? Fatimah lahir. Nah, itu bukan cucu. Cucu memang cucu, tapi secara nasab itu dari Ali karena suaminya Fatimah adalah Ali.
gitu ya. Putus tuh. Tapi apa terjadi pada saat tersebut? Sesungguhnya yang abtar itu, yang mandul, nggak punya anak turunan cowok, nasabnya terputus, bukan kamu Muhammad, ya. Karena apa? Hakikatnya orang yang mandul itu adalah dia punya anak, tapi anaknya tidak bisa meneruskan visi misi daripada ayahnya. Maka apa? Saat tersebut para orang-orang yang ngejek Rasulullah, khususnya ada salah seorang kafir Quraisy, itu apa? Anaknya meninggal, cowok. Ya, tinggal sisa namanya Mughirah. Mughirah itu Mughirah bin Walid. Ya, Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid. Ya, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Nah, anaknya lagi Khalid bin Walid. Ya, itu intinya balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, bisa jadi itu Bapak Ibu semuanya, kalau hari ini kita melakukan hal-hal yang buruk, apa saja itu, hari ini bisa jadi kita akan tertimpa dengan apa yang kita lakukan. Barang siapa yang menanam, dialah akan yang menuai. Kayak gitu. Man yazra yahsud, bahasa Arabnya. Iya. Ayat 26. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak senggan memberikan percontohan meskipun seekor nyamuk, bahkan hanya sayap nyamuk saja. Apabila penciptaan Allah ini adalah manfaat, ada sesuatu yang besar di balik itu semuanya, maka orang-orang beriman akan tahu dan mengetahui hal tersebut, dan juga akan beriman senantiasa dengan hal tersebut. Tetapi apa? Orang-orang yang kufur, dia akan senantiasa mengingkari, bahkan ngejek Allah. Ngapain sih Allah bikin-bikin kayak ginian? Ya, ruginya banyak deh sebagainya. Maka dengan hal demikian itulah orang-orang ada yang Allah sesatkan, ada orang-orang juga yang Allah berikan jalan petunjuk. Nah, dari sini juga Bapak Ibu semuanya, jalan petunjuk, hidayah itu bukan hanya ditunggu. Ustadz, mohon maaf, saya belum dapat hidayah. Saya belum bisa datang ke masjid. Maaf, kerudung saya masih belum pakai, masih dibungkus di rumah. Saya belum ada petunjuk untuk membuka bungkusnya. Ya, segala sesuatu itu bukan harus ditunggu. Berarti apa? Jalan hidayah itu dijemput, diparanin, harus didekati. Bagaimana hari ini kita mau dapat hidayah? Kita saja yang mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di masjid, kalau kita juga hanya mengandalkan hari ini subuh ini saja juga nggak bisa. Harus bagaimana duhurnya, asarnya, maghribnya, rutinitas kita harinya. Maka apa? Barulah terbentuk ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau cuma sholatnya juga blentong-blentong, bahkan juga kita dari kata khusyuk saja jauh, ya. Bagaimana menselaraskan antara sholat kita dengan hari-harian kita juga nggak bisa. Bagaimana akan menjauhi daripada kemaksiatan, keburukan, kekejian yang ada di kehidupan kita. Maka apa? Semua itu harus dijemput, ya. Baru 5:30 kurang ya, masih bisa lah ya. Ayat ke-26-nya penjelasannya. Orang-orang fasik tadi yang senantiasa meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa apa itu naqd? Al-hallu ba'dal ibram. Adalah mereka senantiasa mengingkari setelah terjadinya kesepakatan. Jadi orang-orang yang senantiasa Allah sesatkan adalah mereka yang memang sudah tidak mau taat kepada Allah, dan mereka ternyata itu tidak mau taat sebelumnya mereka telah berjanji, telah ingkar dengan apa yang mereka janjikan. Yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka mengingkari janjinya dengan Allah setelah mereka berbuat
atau membuat perjanjian. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala min idamatil iman wa tauhid wa ta'ah wasilatil arham, bahwasanya mereka tidak mau taat kepada Allah setelah mereka berjanji dengan cara apa? Mereka memutus hubungan, tidak mau taat dengan apa yang telah Allah perintahkan, yang mestinya Allah perintahkan untuk menyambungnya. Dengan cara apa? Mereka tidak mau senantiasa beriman, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau taat, dan mereka juga memutus silaturahim. Nah, nih perhatikan Bapak Ibu semuanya. Berarti hubungan kita bukan hanya kepada Allah, tapi bagaimana juga dengan rahim, arham. Seringnya kita mengatakan silaturahim itu apa? Ketemu orang lain, ya, ketemu tetangga, kunjungan ke rumah guru dan sebagainya. Aslinya silaturahim, ya, kalau secara bahasa saja rahim itu apa? Rahim dari perempuan. Berarti apa? Saudara sekandung. Seringnya kita sering banget ngunjungin orang lain, lebaran, atau minta nasihat ke siapa, datang ke siapa, sering main ke orang lain, tapi kita sering lupa silaturahim kepada saudara kandung kita. Kalau memang ada adat istiadat budaya di antara kita, istilahnya mah lalu jangan yang tua ke muda gitu kan, atau sebagainya, itu sih tidak ada masalah, ya. Tapi tidak salahnya juga yang tua datang ke yang muda, tidak ada batasannya. Tapi kalau ada adat yang begitu, itu tidak salah kata saya, nggak salah. Tapi juga bagi yang tua datang ke yang muda juga nggak salah. Silakan aja bagaimana keperluannya, maksudnya paham ya? Ya, dikondisikan. Kandung, saudara kandung, mohon maaf, seringnya kita dengan saudara kandung, ya, luar biasa. Saya katakan kadang permusuhan terjadi dengan teman itu terjadi, tapi kalau terjadinya dengan saudara kandung pedes Pak. Orang Jawa punya istilah apa? Kalau deket bau, kalau jauh wangi, ya. Apa bahasa Jawanya saya lupa. Kalau deket berantem mulu gitu kan. Oh, jangan rame dah tuh. Tapi pas jauh, iya dikangen nih, video callan dan sebagainya. Pas kumpul lagi, ribut lagi. Tapi bagaimanapun juga, ya kenapa kok sampai ribut dengan keluarga? Karena memang apa? Perhatiannya pasti lebih. Rasa dalam dari kecil itu besar, ya. Maka timbullah permasalahan yang mungkin juga dengan orang lain, tetangga, teman kita nggak bakal tumbuh tuh rasa itu. Maka apa? Kalau dengan saudara, ya sudah, yang harus ada rasa ngalah, entah kita atau dia. Salah biasa, sejahat-jahatnya dia saudara kita. Seburuk-buruknya dia saudara kita. Siapapun dia, maka apa? Pasti akan butuh kita, atau kita pun akan butuh dia, karena kita saudaraan. Ya Bapak Ibu paham semuanya ya. Maka apa? Ya udah, ikhlaskan saja kalau emang bisa diikhlaskan. Oh enggak, gua mau kalau dulu mau sampai kapan saudara kandung? Apalagi masalah warisan Bapak Ibu semua. Ya luar biasa. Ya. Sampai ada yang santet-santetan. Sampai ada yang wah luar biasa. Apalagi ya, kita minimal dah dulu ya, kalau memang sama tetangga baik, ya silakan ya baik dah. Hal-hal yang bukan apa? Salah satu kenikmatan surga yang Allah berikan, mohon maaf ya, salah satu kehidupan yang baik, tanda-tandanya bagi seseorang adalah apa? Tetangga yang baik. Tuh salah tanda kehidupan yang baik tuh, salah satunya apa? Tetangga yang baik. Karena apa? Seorang tetangga ada ancamannya. Bagi kita semua nih, saya peringati bahwasanya apa? La ya'man jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Jaruhu bawa'iquhu. Tidak akan masuk surga seseorang yang suka ganggu tetangganya. Apapun itu.
Kan lagi rame tuh kasus apa tuh? Rental mobil ya. Ya, hati-hati nih. Tetangga itu adalah saudara kita terdekat. Ada masalah pasti tetangga. Ada apa-apa tetangga. Ya. Nggak mungkin yang di jauh sana datang buru-buru, pasti tetangga kita. Maka uniknya tapi ya Pak, dalam Islam para ulama merumuskan tuh, tetangga yang mana sih? Bisa ada yang mengatakan apa? 40 rumah kanan kiri depan belakang itu tetangga. Tapi ada ulama yang unik. Siapa itu? Tetanggamu adalah yang kau lihat sholat subuh berjamaah di masjid bersamamu, adalah tetanggamu. Walaupun dia secara jarak rumah mungkin nggak tersampingan. Coba Pak, yang kau temukan sholat subuh, maka tetanggamu, nah kita tetanggaan. Luar biasa. Coba, berarti apa? Ada rasa yang dianggap itu bertetanggaan bukan karena jarak rumah, tapi iman. Unik kata orang, oh begitu ya mikirnya. Tapi karena iman, maka apa? Ada saudara sekandung, ada saudara iman, ada saudara satu negara, ya, ras dan sebagainya, kayak gitu kan. Ya itulah biasanya itu disampaikan sama teman-temannya Pak Sulomo itu ya, yang suka hubul waton ya, biasanya gitu Pak ya. Iya kan? Ya. Atau juga persaudaraan karena kita manusia. Ya oke. Ya itulah. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Oh, Muhammad ketinggalan tadi. Wa yufsiduna fil ard. Setelah mereka tidak mau taat kepada Allah untuk senantiasa menyambung tadi ya, taat secara apa? Melakukan iman, mengesahkan Allah, ya mentauhidkan Allah, taat kepada Allah dan senantiasa silaturahim, dan juga apa? Mereka senantiasa merusak di muka bumi. Kita telah paham kemarin makna daripada merusak muka bumi apa? Mereka senantiasa kufur dan senantiasa bermaksiat. Ulaika humul khasirun adalah mereka orang-orang yang merugi. Al khasirun al kamiluna fil khasran bihaisu yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang benar-benar rugi. Bukan karena orang jualan, kan kalau orang usaha kondisinya apa? Balik modal, apalagi Pak? Rugi. Ini apa? Ruginya bukan rugi, tapi rugi banget nih. Bangkrut banget nih orang. Apa itu kerugian yang hakiki? Adalah mereka akan rugi secara diri dan juga keluarganya pada hari kiamat. Mohon maaf, bagi saya orang usaha balik modal juga rugi Pak. Kenapa? Waktu lelahnya dia, upayanya dia berdagang, berusaha sebagainya, kalau balik modal dia mau capek. Maka saya katakan cuma dua, untung rugi. Nggak ada istilah balik modal karena sesuatu ada yang tak terhitung di situ. Maka apa? Sekali lagi, di dalam usaha apapun Bapak Ibu semuanya dipertimbangkan bagaimana peluangnya. Memang simple, dagang itu, usaha itu adalah apa? Membeli barang dari tempat yang murah, diambil, dijual di tempat yang lebih mahal, biar untung. Tapi kalau usaha itu apa? Membeli tempat yang lebih murah, terus di tempat yang sama juga dijual, nggak ada untungnya. Oh, dan untung itu banyak sekali aspeknya. Ustadz, saya jualnya memang murah, saya jual rugi, tapi saya ada hal yang lain. Ya silakan tuh atur. Oh, kenapa kok beli di gas di toko ono harganya lebih murah 1.000 ya? Padahal di tempat lain tuh 15.000, dia 14.000, kok bisa murah? Oh, Bapak Ibu belinya di sana gas doang? Enggak, saya beli juga rinso, beli yang lain sebagainya. Nah, rinsonya tuh coba cek harganya beda nggak? Oh iya, beda sedikit nih, beda cepet. Belanja apa aja? Oh, banyak tuh. Di situ bisa jadi tuh. Oh, kenapa murah? Kan tukang dagang begitu ya mikirnya ya, kadang-kadang kayak gitu. Nah, itulah permainan dagang. Intinya usaha apapun itu kalau sama dapatnya,
saya anggap bahasanya mah balik modal tetap aja rugi. Maka segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan matang Bapak Ibu semuanya. Oke, sedikit nih. Sababun nuzul wal ma'ani. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 26 dan 27 serta makna yang kita dapat daripada ayat 26 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagi kita sebelumnya terkait api dan air. Mana Ustaz api dan air? Qala al-munafiqun Allahu a'la wa ajalla ayadriba hadzal misal fa anzalallahu raddan alaihim qauluhu innallaha la yastahi. Sebelumnya pada ayat-ayat ya sebelumnya itu apa? Allah telah memberikan contoh kepada kita terkait apa? Ada contoh air sama api. Mana tuh contohnya? Lihat. Pada ayat ke-17 Allah berikan percontohan api terkait orang-orang munafik. Bahwasanya apa? Orang-orang munafik itu bagaikan orang yang menyalakan api. Lalu api tersebut apa? Mulai padam dan gelap. Kayak gitu kan? Itu percontohan api. Lalu apa? Ada juga percontohan terkait air. Mana percontohan terkait air? Pada ayat berapa Pak, Bu? Lihat. Pada ayat berapa? 20. Mana sih? Nih. Ya, pada ayat 22 ya, yang Allah turunkan air dari langit, hujan. Ya, itu contohnya. Lalu apa? Ternyata Allah tidak berhenti di situ. Allah juga berikan percontohan bagi orang-orang munafik ini apa? Terkaitnya nyamuk. Kata orang-orang munafik, ya Allah kok sukanya memberikan contoh yang besar-besar. Ya. Maka apa? Dengan ayat 26 Allah berikan percontohan yang lebih mudah dan lebih ringan. Apa itu nyamuk? Innallaha la yastahi. Dengan apa? Allah tegaskan, aku tidak malu memberikan contoh sekecil apapun. Fa akhbara ta'ala annahu la yamna'uhu al-istihya ay yaj'ala masalan ba'udatan fama dunaha fadlan amma huwa akbar. Allah Subhanahu wa taala tidak tertahan olehnya rasa malu untuk menjadikan contoh daripada nyamuk ataupun yang lebih rendah daripadanya. Karena apa? Karena dari contohan itu ada kemuliaan yang sangat besar. Wa annan nasa hiyalun ma yadribullah min amsalin kismani mu'minun faya'lamuna annahu al-haq min rabbihim wa kafirun fayunkirunaha wa yaquluna kal mu'taridin madza aradallahu bihadza masala. Maka setelah Allah berikan contoh, manusia itu ada dua keadaan. Satu, ada manusia yang beriman dengan yang apa Allah sampaikan. Dua, ada orang yang mereka kufur. Dua keadaan tuh. Kama akhbara ta'ala pada ayat 27-nya, annama yadribu min misalin yahdi bihi kasiran minan nasi wa yudillu bihi kasira. Bahwasanya dari apa yang Allah telah berikan percontohan tersebut, Allah memberikan petunjuk kepada sebagian orang dan juga Allah berikan kesesatan kepada sebagian orang. Wa annahu la yadillu bihi ilal fasikin alladina wasafahum biqaulihim. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mensesatkan seseorang ya kecuali apa? Itu ulah mereka sendiri. Dan mereka telah Allah berikan sifat ya apa yang ada pada ayat ke-27. Siapa mereka? Adalah orang yang senantiasa ingkar terhadap Allah setelah mereka berjanji untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, dan senantiasa Allah minta untuk silaturahim, menghubungkan itu semua ya. Lalu apa? Wa yufsiduna fil ard, dan mereka senantiasa
kufur dan bermaksiat. Maka oleh karena itu Allah berikan bagi mereka apa? Kerugian yang sangat sempurna di akhirat kelak. Dan itulah hakikat daripada kerugian. Ulaika humul khasirun. Hidayatul ayatain. Poin-poin penting pada ayat 26 dan 27. 1. Annal haya la yambagi ayyamna'a min fi'lil ma'ruf wa qawlihi wal amri bihi. Kita bahas tentang malu. Pertama apa? Bahwasanya rasa malu itu tidak boleh mencegah, menghalangi seseorang dalam melakukan kema'rufan, kebaikan, berkata yang baik, dan juga melakukan memerintahkan yang baik. Ya. Maka apa? Malu. Contoh apa? Oh, saya mah malu, nggak bisa baca Al-Quran, saya diem aja. Ya, nggak boleh. Al-Quran itu bukan rasa malu nggak malu. Kamu bisa nggak bisa, terbata-bata enggak sebagainya, baca Al-Quran. Pak, nggak pernah saya lihat baca Quran, Pak. Saya malu saat kalau baca Quran. Nggak boleh malu. Harus ditunjukin, Pak, nggak pernah ke masjid, saya malu ke masjid, takut bilang orang soleh. Nggak boleh. Ya, tapi orang sampai masjid jangan dibikin ngambek, tumben ke masjid. Jangan katain, Pak, awas. Ya, ada tetangga kita jarang ke masjid, dibilang tumben ke masjid, jangan katain. Alhamdulillah, gitu kan. Oh, ngejek ya. Iya. Kan dia juga mau dapat tiket juga, Pak, sama kayak kita, gitu ya. Jadi apa? Rasa malu tidak boleh menghalangi seseorang melakukan yang baik, berkata yang baik, memerintahkan yang baik. Nggak boleh itu. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali mendatangkan apa? Kebaikan. Itu yang jadi penting hari ini. Karena dalam hadisnya perkataan yang Rasulullah dapatkan bukan dari wahyu, bukan dari Al-Quran, bukan dari Allah, tetapi apa? Rasulullah dapatkan dari orang-orang terdahulu yang baik. Apa itu? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Itu perkataan bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah. Tapi apa? Kata orang-orang dulu, kata Rasulullah dalam hadis. Apa katanya? Kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Karena rasa malu itu penting. Ya. Dan rasa malu itu akan datang dan mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Malu, ya, sebagainya. Banyak orang nggak malu ya, Bu, ya. Jalan-jalan, gitu ya. Ibu-ibu, mohon maaf, udah badannya gede, pakai baju anaknya, gitu kan, kelihatan orang jalan mah kelihatan, masa nggak kelihatan orang jalan? ya, luar biasa. Auratnya aur-auran katanya gitu kan. Aurat, luar biasa itu. Atau bapak-bapak, ya kita jaga juga lah, Pak, ya. Saya juga sering kayak celana pendek gitu ya. Ya, kalau bisa mah kita jagalah pelan-pelan dikit, Pak, ya. Celana pendeknya agak panjangin dikit. Ya. Kalau kata orang mah isbal, ya itu apa? Melampaui mata kaki. Nah, kalau bukan isbal lagi, udah sampai dengkul. Isbal. Jadi kayak gitu. Yang pertama, poin pentingnya, nggak boleh malu. Poin yang kedua, yustahsanu durbul amsal li taqribil ma'ani ilal adhan. Diperintahkan, dianjurkan kalau ngasih contoh itu ngasih contoh yang dapat mudah dipahami oleh akal. Ya, Bapak Ibu semua. Itu. Yang ketiga, idza anzalallahu khairan min huda wa ghairuhu wa ghairihi yazdadu bihil mu'min
yazdadu bihil mu'minun hudan wa khairan wa yazdadu bihil kafirun dolalan wa syarran wa dhalika al-isti'dad al-fariqaini an-nafsi al-mukhtalif. Allah itu kalau menurunkan suatu kebaikan, entah itu petunjuk atau yang lainnya, maka apa? Bagi orang beriman akan nambah imannya jadi kuat. Tapi bagi orang kafir malah justru akan menambahkan kesesatan. Tuh, lihat tuh Pak. Dari modalnya saja sudah beda. Ya, latar belakangnya sudah beda. Maka mohon maaf, saya sering agak kurang suka. Kalau di TV ditongolin ada ustadz diajak debat yang sudah beda latar belakangnya dengan orang yang didebatin, itu nggak bakal ketemu sama sekali. Kenapa? Satu percontohan, satu saja dihadirkan. Bagi orang beriman, nambah kepercayaannya, nambah hidayahnya. Tapi kalau orang kafir, udah itu mah nggak bakal ketemu. Apalagi kemarin bahas apa? Pasal Palestina. Itu ada aja kata saya. Orang yang agak bener masih aja diundang kata saya. Tapi uniknya kalau televisi kan memang nggak mau disimpulkan, silakan publik penonton yang menyimpulkan sendiri. Nah, dari situ dah jadi makin belinger lagi. Ya orang yang ternyata ada yang dukung, itu dah makin gak jelas dah. Ya, hati-hati Bapak Ibu semuanya dengan digital yang hari ini luas, canggih. Kita harus memfilter diri kita dengan iman dan ketakwaan, kayak gitu. Itu. Maka apa? Memang Allah jadikan biar berbeda tuh yang mukmin sama yang kafir. Yang keempat, at-tahdir minal fusuk minal fiski wa ma yastatbi'uhu min naqdil ahdi wa qat'il khairi wa man'il ma'rufi. Kehati-hatian. Allah berikan waspada. Yo, hati-hati manusia semuanya. Kalau kalian mau melakukan kefasikan dan apa saja yang mengikuti kefasikan tersebut, baik itu apa? Ingkar janji, memutus kebaikan, dan juga apa? Tidak mau melakukan kebaikan. Hati-hati ini. Jadi apa? Kalau sebelumnya ya kita gambarkan hati kita bagaikan kaca atau kertas putih bersih. Kalau memang hari ini ada noda-noda hitam pada kaca tersebut, kertas tersebut, yuk segera bersihkan pelan-pelan. Jangan malah ditumpuk makin banyak, kacanya makin kotor, kertasnya makin hitam. Maka hapuslah pelan-pelan. Tinggalkan. Maka apa? Kunci orang mau taubat itu tutup. Pelan-pelan. Ya, tinggalkan pelan-pelan, tinggalkan. Mohon maaf itu ya. Bagi yang merokok aja gitu kan Pak ya, yang pernah merokok, Bapak pernah rokok ya? Atau siapa yang pernah ngerokok gitu kan? Mau ninggalin rokok, maka apa? Jangan hari itu juga langsung nggak ngerokok. Nyungsep langsung tuh orang. Maka apa? Pelan-pelan. Yang awalnya 1 slop gitu kan? Ya hari ini berapa bungkus rokok dulu gitu kan? Yang awalnya 5 bungkus ya Pak Komar cukup 1 bungkus hari ini. Ya, dikurangi dari 1 bungkus dikurangi berapa batang dulu, pelan-pelan selesai gitu kan. Karena apa? Islam juga ada yang namanya tadarruj. Apa tadarruj itu? Ya, Homer saja ketika awal pelarangannya nggak langsung ditutup sama Islam, pelan-pelan dulu. Apa? Janganlah engkau sholat dengan keadaan mabuk, jangan deketin orang mabuk ketika sholat, atau jangan deketin Homer, pelan-pelan. Ya, baru dah tuh terakhir sampai apa? Para sahabat membuang Homer itu di jalan-jalan dan sebagainya, ditumpahkan semua, pelan-pelan semua. Dan kita pun dalam diri kita perlu pelan-pelan kayak gitu. Ustadz ini saya udah kebiasaan kalau gak minum Homer pala saya pusing, ya pelan-pelan tinggalin. Ya. Atau hal apa sebagainya, ada keburukan hal apa, ya udah. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Sepertinya sudah sangat siang sekali karena subuhnya maju ya. Tapi jamnya tetap sebelum jam 6 ini, kayak gitu. Itulah pada ayat 26 dan 27. Insya Allah nanti kita akan masuk pada ayat 28 dan 29. Semoga pekan depan bisa kita hadir ya. Nanti kita akan tahu nih di ayat 28. Dulu kita itu aslinya mati dulu, hidup dulu nih.
Dan mati kita itu berapa kali aslinya sih? Dan bagaimana peristiwa atau istilahnya rahasia dalam umur? Kok ada orang yang mati baru juga lahir udah langsung mati, tapi ada orang yang lahir terus 100 tahun kok belum mati-mati? Rahasia umur luar biasa itu nanti akan kita ungkap pada pertemuan berikutnya, ayat 28 dan 29 insyaallah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini, sedikit ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mungkin agak lancang, ada kata-kata yang kasar dan sebagainya. Mohon maaf. Semoga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang telah mendahului kita dalam kehidupan dan meninggal, semoga mereka Allah ampuni dan mudahkan masuk surga Allah. Dan kita semua semoga makin taat, makin baik hari-harinya. Yang sedang berusaha Allah mudahkan, yang punya utang Allah lunaskan semuanya. Itu saja. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat sunnah dulu 2 rakaat.